Angin malam berhembus keras, membawa desiran kesepian dari laut yang luas. Di sebuah rumah kayu kecil yang terpencil di pinggiran desa, seorang wanita Jepang yang dulu cantik dan terkenal kini duduk diam di kursi roda. Matanya yang kosong menatap kosong ke depan, namun di dalam hatinya ada badai yang tak kunjung reda. Tante Miyuki tidak hanya untuk merawat, akan tetapi ada maksud tertentu. Dia hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya saja. Dia selalu menginginkan hubungan terlarang. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Di sebuah rumah sakit di Tokyo, Jepang, sebuah kamar yang luas dan modern terlihat tenang, meski ada sebuah kesedihan yang menyelimuti ruangan tersebut. Tante Miyuki, seorang wanita cantik berusia 33 tahun, duduk di kursi roda dengan pandangan kosong menatap keluar jendela. Rambut hitamnya yang panjang tergerai lembut di bahunya, namun matanya tampak jauh, seolah menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Kecelakaan mobil yang merenggut kebahagiaannya kini membuatnya terkurung dalam tubuh yang tak lagi dapat bergerak bebas. Di sebelahnya, seorang perawat muda asal Indonesia, Siti, sedang merapikan selimut di atas ranjangnya. Wajah Siti yang lembut memperlihatkan rasa khawatir yang mendalam. Ia tahu, meskipun pekerjaan ini memberikan penghasilan yang cukup, merawat seseorang yang terkenal dan penuh rahasia seperti Tante Miyuki bukanlah hal yang mudah. Bagaimana perasaan Tante hari ini? Tanya Siti dengan suara lembut, berusaha membuka percakapan. Tante Miyuki memandangnya, matanya yang gelap menatap Siti dengan penuh keheningan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Aku merasa kosong, jawabnya pelan, suaranya terdengar lemah. Sejak kecelakaan itu, semuanya berubah. Siti menatap Tante Miyuki dengan empati. Ia tahu betapa beratnya perasaan wanita itu. Sebelumnya, Tante Miyuki adalah seorang model terkenal, selalu dikelilingi kemewahan dan pujian. Tapi kini, semuanya terhenti, hanya ada kesendirian dan ketidakberdayaan. Aku tahu ini berat, kata Siti dengan lembut, tapi Tante masih memiliki banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan akan berjalan, kan? Tante Miyuki tersenyum tipis, meskipun ada kesedihan yang begitu dalam di balik senyumnya. Tapi aku merasa seperti sudah mati, Siti. Hidupku yang dulu, semuanya hancur dalam sekejap. Siti hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengelus tangan Tante Miyuki dengan lembut, berusaha memberikan sedikit kenyamanan. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik rasa kesepian itu. Sebuah ketegangan yang tak terucapkan, sebuah misteri yang belum terungkap. Beberapa hari setelah itu, di sebuah sore yang sunyi, Siti sedang menyiapkan makanan ringan untuk Tante Miyuki ketika percakapan yang lebih dalam akhirnya terjadi. Tante, kata Siti sambil membawa nampan kecil berisi teh dan kue. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Tante? Kenapa Tante begitu kesepian? Semua orang di luar sana pasti merindukanmu, kan? Tante Miyuki menatap keluar jendela, seolah mencoba menghindari pertanyaan itu. Namun, setelah beberapa detik, ia menghela napas dan mulai berbicara. Apa yang kamu tahu tentang kehidupanku sebelum kecelakaan ini, Siti? Tanya Tante Miyuki, suaranya sedikit bergetar. Siti duduk di sampingnya, merasa sedikit cemas. Aku tahu Tante dulu seorang model terkenal dan sering tampil di televisi. Semua orang mengenal Tante. Tante Miyuki tertawa pahit. Ya, itu benar. Tapi aku tak ingin kamu tahu lebih banyak, Siti. Kamu hanya seorang perawat,
bukan orang yang harus terlibat dalam hal-hal seperti ini. Siti memandangnya bingung. Apa maksud Tante? Tante Miyuki menatapnya dengan tatapan serius. Siti, sebelum aku terluka, aku terjebak dalam dunia yang gelap. Dunia yang melibatkan lebih dari sekadar pekerjaan sebagai model. Aku terjerat dalam hubungan yang tidak seharusnya dan dengan orang-orang yang sangat berbahaya. Siti terkejut. Hubungan? Maksud Tante seperti apa? Tante Miyuki menundukkan kepalanya, seakan berat untuk mengungkapkan semua itu. Aku dulu sangat terhubung dengan dunia hiburan malam di Jepang, tempat-tempat yang tak seharusnya aku masuki. Aku berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Orang-orang yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Siti mendengarkan dengan seksama, tak mampu berkata-kata. Tante, apakah Tante terlibat dalam hal-hal buruk? Tante Miyuki terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Ya, aku terlibat. Aku tak bisa menolak godaan dan tawaran yang datang. Semua itu membuatku terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa aku hindari. Hingga akhirnya, aku mengalami kecelakaan itu, dan segalanya berubah. Siti merasa bingung dan terkejut. Tapi, bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar Tante? Apakah mereka tahu? Tentu mereka tahu, jawab Tante Miyuki, wajahnya kini terlihat lebih gelap. Aku berhubungan dengan orang-orang yang salah, Siti. Dan ketika aku mulai berusaha melepaskan diri, mereka tidak suka. Mereka ingin aku tetap berada dalam kendali mereka. Dan itu membuatku takut. Siti tak bisa menahan perasaan kasihan yang muncul di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa Tante Miyuki bukan hanya seorang wanita cantik yang terperangkap dalam dunia kemewahan, tetapi juga seorang korban dari lingkaran gelap yang sulit untuk dihindari. Tante, kata Siti dengan penuh empati, jika Tante ingin melupakan masa lalu itu, mungkin sudah saatnya untuk mencari tempat yang jauh dari semua itu. Sebuah tempat yang aman. Tante Miyuki menatap Siti dengan pandangan tajam, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Aku sudah mencoba untuk melupakan, Siti. Tapi aku tahu, aku tak bisa lari dari masa lalu. Mereka akan selalu mengejar aku, tak peduli kemanapun aku pergi. Jika Tante ingin melarikan diri, aku akan menemani Tante, kata Siti dengan tulus. Aku akan tetap di sisi Tante, tidak peduli apapun yang terjadi. Tante Miyuki memandang Siti dengan penuh perasaan. Ada rasa terima kasih dan kebingungannya, namun juga ada kekuatan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Kau benar-benar akan ikut denganku kemanapun aku pergi. Siti tersenyum lembut, meski hatinya penuh ketegangan. Ya, Tante. Kita akan bersama menghadapi apapun yang datang. Tante Miyuki mengangguk, merasa ada sedikit kedamaian yang mulai menyentuh hatinya. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka berdua ke sebuah perjalanan yang lebih berat, sebuah perjalanan untuk menghindari masa lalu yang kelam dan mencari hidup baru yang penuh ketidakpastian. Sudah beberapa minggu sejak Siti dan Tante Miyuki tiba di Indonesia. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil yang jauh dari keramaian kota. Rumah itu terletak di pinggiran kota, di tengah kebun yang rimbun, tempat yang sepi dan tenang, jauh dari segala yang mengingatkan mereka pada dunia lama. Namun, meskipun jauh dari Jepang, Siti tahu bahwa Tante Miyuki masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang gelap. Setiap malam, wanita itu terjaga, matanya yang kosong menatap langit malam. Tidak jarang, Siti mendengarnya terisak pelan di balik pintu kamar. Pada suatu sore yang panas, setelah seharian bekerja di kebun, Siti masuk ke rumah dengan membawa segelas air dingin.
ia mendapati Tante Miyuki duduk di kursi roda, menatap jendela seperti biasanya. Tentu saja, Tante Miyuki telah kehilangan segala kecantikannya yang dulu bersinar di depan kamera. Kecelakaan itu telah merubah segalanya. "Siti, bolehkah kita bicara?" Suara Tante Miyuki pecah, mengganggu keheningan ruangan. Siti meletakkan gelas di meja dan duduk di sampingnya, merasa bahwa hari ini mungkin akan menjadi hari yang berbeda. "Tentu, Tante. Ada yang ingin Tante katakan?" Tante Miyuki menatap Siti dengan mata yang penuh keraguan. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara pelan, seakan takut dengan kata-katanya sendiri. "Aku rasa sudah waktunya untuk memberitahumu yang sebenarnya, Siti." Siti merasa cemas. "Apa maksud Tante?" Tante Miyuki menarik napas panjang. "Siti, aku tahu kamu sudah lama merawatku, dan aku merasa seharusnya kamu tahu tentang masa laluku. Tentang kenapa aku di sini, jauh dari Jepang, jauh dari dunia yang pernah aku kenal." Siti mengangguk, tidak sabar mendengar cerita Tante Miyuki. "Tante, aku sudah lama ingin tahu, tapi aku tidak ingin memaksa." Tante Miyuki terdiam sejenak. "Aku dulu bukan seperti yang kamu lihat sekarang. Dulu, aku hidup di dunia yang penuh dengan gemerlap. Aku terkenal, aku cantik, dan aku punya segalanya. Semua orang memujiku, mengagumiku, dan dunia merasa begitu indah." Siti menatapnya dengan penuh perhatian. "Lalu, apa yang terjadi, Tante? Kenapa semuanya berubah?" Tante Miyuki menunduk, matanya mulai berkilau dengan air mata yang hampir tumpah. "Semua itu terlalu baik untuk menjadi kenyataan, Siti. Hidupku yang sempurna itu ternyata hanyalah ilusi. Aku terperangkap dalam dunia yang penuh dengan godaan dan bahaya. Dunia hiburan malam di Jepang, tempat yang seharusnya tidak aku masuki." Siti terkejut, tidak menyangka hal itu. "Tante, dunia hiburan malam?" Tante Miyuki mengangguk perlahan. "Ya, aku dulu terlibat dengan orang-orang yang salah, orang-orang berpengaruh yang memiliki kekuasaan lebih dari yang aku bayangkan. Mereka melihatku, menginginkanku, dan aku tidak bisa menolak tawaran mereka." Siti terdiam, mencoba mencerna kata-kata Tante Miyuki. "Tante, maksudnya apa? Apa yang terjadi?" Tante Miyuki menatap Siti dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku terjebak dalam dunia itu, Siti. Bisnis yang kotor, hubungan yang berbahaya. Aku berhubungan dengan orang-orang yang tidak segan-segan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Aku pernah terlibat dalam perjanjian yang sangat berisiko, dan aku tidak bisa keluar dari sana." "Perjanjian berisiko?" tanya Siti, bingung dan khawatir. "Ya," jawab Tante Miyuki dengan suara bergetar. "Aku menjadi bagian dari bisnis yang melibatkan uang haram, orang-orang yang tidak takut untuk menggunakan kekerasan. Aku terperangkap dalam dunia itu, meski aku tahu itu salah. Aku merasa aku tidak punya pilihan. Mereka mengontrol hidupku, Siti." Siti merasa kaget dan cemas. "Tante, apakah Tante terlibat dalam hal-hal ilegal? Bisnis haram seperti yang Tante katakan?" Tante Miyuki menunduk, merasa malu. "Ya, aku terlibat, Siti. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai ke titik ini. Semua yang dulu aku banggakan, ketenaran, uang, dunia gemerlap itu, ternyata hanyalah jebakan." Siti merasakan beratnya penyesalan yang terpendam dalam kata-kata Tante Miyuki. Wanita yang ia rawat, yang tampak begitu rapuh dan penuh keraguan,
ternyata memiliki sejarah kelam yang ia coba kubur jauh di dalam dirinya. "Tante," kata Siti dengan lembut, "apakah Tante masih berhubungan dengan orang-orang itu? Apakah mereka tahu di mana Tante sekarang?" Tante Miyuki terdiam sejenak, kemudian mengangkat wajahnya dan menatap Siti dengan serius. "Mereka tahu, Siti. Mereka tahu aku mencoba melarikan diri dari masa lalu itu. Dan mereka tidak suka itu." Siti merasakan ketegangan yang melingkupi ruangan. "Mereka akan datang ke sini, kan? Mencari Tante." Tante Miyuki mengangguk pelan. "Aku sudah mencoba untuk lari, tapi mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Mereka tidak suka dikhianati. Dan sekarang, aku tahu mereka akan datang mencariku untuk memastikan aku tetap berada di bawah kendali mereka." Siti menggenggam tangan Tante Miyuki dengan penuh perhatian. "Tante, jika Tante ingin melupakan semua itu, kita bisa pergi dari sini. Kita bisa ke tempat yang jauh, tempat yang mereka tidak akan menemui kita." Tante Miyuki menatap Siti dengan mata penuh rasa terima kasih. Aku ingin begitu, Siti. Tapi aku takut. Takut masa lalu ini akan terus mengejar kita kemanapun kita pergi." Siti menggenggam tangan Tante Miyuki dengan lebih erat. "Tante, aku akan ada di sini untuk Tante. Kita bisa mulai hidup baru, jauh dari semua itu. Aku akan menemani Tante." Tante Miyuki memandang Siti dengan tatapan penuh haru, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa ada secercah harapan yang muncul dalam dirinya. "Terima kasih, Siti," kata Tante Miyuki, suara yang hampir tak terdengar. "Aku tidak tahu bagaimana bisa melewati semuanya tanpa kamu." Siti tersenyum, meskipun di dalam hatinya ada rasa cemas yang semakin mendalam. Namun, ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, mereka berdua memiliki kesempatan untuk meninggalkan masa lalu dan mencari hidup yang baru. Tetapi Siti juga tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah, dan ancaman dari masa lalu Tante Miyuki mungkin akan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Setelah beberapa minggu tinggal di Indonesia, kehidupan Tante Miyuki dan Siti perlahan mulai menyesuaikan diri. Rumah sederhana yang mereka tempati kini menjadi tempat perlindungan dari kenyataan yang keras. Meskipun sepi dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, ada ketenangan yang mulai mereka rasakan, meskipun bayang-bayang masa lalu tetap membayangi setiap langkah mereka. Pada pagi hari yang cerah, Siti sedang sibuk di kebun, merawat tanaman dan menyiapkan sarapan. Sejak mereka datang ke Indonesia, Siti mengambil alih hampir semua pekerjaan rumah, dari memasak hingga merawat kebun kecil yang ada di belakang rumah. Tante Miyuki, meskipun sudah lebih tenang dan tidak lagi merasa begitu kesepian, masih sering terperangkap dalam pikirannya sendiri. Saat Siti membawa nampan berisi sarapan ke ruang tamu, ia menemukan Tante Miyuki duduk di kursi roda, menatap keluar jendela dengan wajah kosong. Ada kesedihan yang terlihat jelas di matanya, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Tante, sarapannya sudah siap," kata Siti sambil meletakkan nampan di meja di depan Tante Miyuki. Tante Miyuki tersenyum tipis, meski tidak sepenuhnya gembira. "Terima kasih, Siti," jawabnya pelan. "Kau benar-benar sangat baik padaku." Siti duduk di sampingnya, merasa bahwa ada sesuatu yang sedang mengganjal dalam hati Tante Miyuki. "Tante, ada yang mengganggu pikiran Tante? Apa yang membuat Tante terlihat begitu cemas?" Tante Miyuki menatap Siti sejenak, lalu menunduk. "Siti, aku merasa sangat tidak tenang. Aku tahu kita sudah jauh dari Jepang, tapi aku merasa masa lalu ini tidak akan pernah benar-benar bisa hilang." Siti menggenggam tangan Tante Miyuki dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan. "Tante,
kita sudah jauh dari sana. Di sini, kita punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Tante Miyuki menggelengkan kepala. Tidak sesederhana itu, Siti. Orang-orang itu, mereka pasti sudah tahu kita ada di sini. Aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa mereka akan datang. Aku takut mereka akan menemukan kita. Siti menatapnya dengan serius. Tante, aku berjanji kita akan baik-baik saja. Kita